Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Agung Nugraha dengan NIM C1 C0263. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang PPh pasal 22. Di sini ada pokok pembahasannya. Pertama adalah pengertian PPh pasal 22, kemudian ada cara pemungutan pajak kegiatan impor dan ekspor, pembelian barang dan bendaharaan pemerintah, dan terakhir itu penjualan hasil produksi industri tertentu. Pertama, kita akan menjelaskan tentang pengertian PPh pasal 22. PPh pasal 22 merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh, pertama adalah bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama. Kemudian kedua yaitu badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain otomotif dan semen. Dan yang ketiga yaitu wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungutan pajak oleh wajib pajak badan tertentu ini akan dikenakan terhadap pembelian barang yang memenuhi kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong sangat mewah, baik dilihat dari jenis barangnya maupun harganya, seperti kapal pesiar, rumah sangat mewah, apartemen, dan kondominium sangat mewah, serta kendaraan sangat mewah. Kita masuk ke kegiatan impor dan ekspor. Pertama ada objek dan tarif PPh pasal 2. PPh pasal 22. Atas impor, pertama adalah barang tertentu. Barang tertentu dikenakan PPh pasal 22 sebesar 10% dari nilai impor. Barang tertentu lainnya dikenakan PPh pasal 22 sebesar 7,5% dari nilai impor 0,5%. Kemudian yang ketiga ada kedelai, gandum, dan tepung terigu dikenakan PPh pasal 22 sebesar 5% dari nilai impor dengan menggunakan angka pengenal impor atau API. Keempat, barang selain barang tertentu. Barang tertentu lainnya, kedelai, gandum, dan tepung terigu yang menggunakan angka pengenal impor dikenakan PPh pasal 22 sebesar 2,5% dari nilai impor. Kelima, barang selain barang tertentu lainnya, kedelai, gandum, dan tepung terigu yang tidak menggunakan angka pengenal impor dikenakan PPh pasal 22 sebesar 7,5% dari nilai impor. Dan terakhir yaitu barang yang tidak dikuasai dikenakan PPh pasal 22 sebesar 7,5% dari harga jual lelang. Jadi maksud dengan nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk, yaitu Cost Insurance and Freight atau CIF, ditambah dengan bea masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor. Kemudian atas ekspor komoditas, tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam sesuai uraian barang dan pos tarif atau harmonis sistem oleh eksportir dikenakan PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam pemberitahuan ekspor barang. Kemudian kita masuk ke pemungut PPh pasal 22, yaitu Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kemudian saat terutang dan saat pelunasan, pajak penghasilan pasal 22 atas impor barang, terutang, dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk. Dalam hal pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan dan tidak termasuk dalam pengecualian dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22. Pajak penghasilan pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas impor. Pajak penghasilan pasal 22 atas ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat
penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas ekspor. Kemudian kita masuk ke cara pemungutannya. Cara pemungutannya dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh importir yang bersangkutan atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh eksportir yang bersangkutan ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Sedangkan cara pemungutan untuk ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh eksportir yang bersangkutan ke kas negara melalui pos persepsi, bank devisa persepsi, atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Penyetoran pajak penghasilan pasal 22 dilakukan dengan menggunakan formulir surat setoran pajak yang berlaku sebagai bukti pemungutan pajak. Kita masuk ke pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah. Di sini ada objek dan tarif PPh pasal 22 berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh 1. Bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah. Kemudian yang kedua yaitu bendahara pengeluaran dengan mekanisme uang persediaan atau UP. Ketiga, KPA atau kuasa pengguna anggaran atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA berkenaan pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung atau LS. Dikenakan PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Pemungutnya yaitu bendaharawan, KPA, dan pejabat penerbit surat perintah membayar. Saat terutang dan saat pemungutan, pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah terutang dan dipungut pada saat pembayaran. Cara pemungutannya yaitu disetor oleh pemungut pajak ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak. Surat setoran pajak tersebut berlaku sebagai bukti pemungutan pajak. Dan kita masuk ke materi terakhir yaitu penjualan hasil produksi industri tertentu. Objek dan tarif PPh pasal 22-nya yaitu pertama, penjualan semua jenis semen sebesar 0,25%. Kemudian yang kedua, penjualan kertas sebesar 0,1%, penjualan baja sebesar 0,3%, penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda 2 atau lebih tidak termasuk alat berat sebesar 0,45%, dan terakhir yaitu penjualan semua jenis obat sebesar 0,3% dari dasar pengenaan pajak pertambahan nilai. Kemudian pemungutnya yaitu badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi. Saat terutang dan saat pemungutan, pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan hasil produksi bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi terutang dan dipungut pada saat penjualan. Cara pemungutannya yaitu disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak. Kemudian ada bukti-bukti pemungutan pajak penghasilan 22 dalam rangkap 3. Yang pertama yaitu lembar pertama untuk wajib pajak yang dipungut, lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada kantor pelayanan pajak atau dilampirkan pada surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 22, dan yang terakhir yaitu lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.